Halo, kelas 6. Masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ke-1, masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar 1 Bahasa Indonesia, 2 IPA, 3 IPS. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 2. Tujuan pembelajaran IPA, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. 3. Tujuan pembelajaran IPS, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Ayo perhatikan ya nak, coba ini gambar apa? Yah, pintar, ini adalah komodo. Pada kesempatan kali ini kita akan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kalian masih ingat? Ya, ide pokok itu apa? Ya, gagasan utama ya. Kalian pasti sudah bisa karena sudah diulang di beberapa pembelajaran yang kemarin. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Nah, ini adalah salah satu hewan langka yang dilindungi oleh masyarakat dunia ya, yang berada di Pulau Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, ini gambar apa? Ini masih salah satu hewan yang dilindungi ya. Ini adalah orang utan. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, ini salah satu hewan yang dilindungi yang terancam punah ya, orangutan. Nah, kalian akan menentukan ide pokok dari paragraf tersebut ya. Tadi dari paragraf tentang komodo, dan ini adalah teks tentang orang utan. Nanti kalian tentukan ide pokoknya pada tiap paragraf ya nak. Oke, di sini ada 2 gambar, coba kalian perhatikan. Ini adalah hutan, di sini adalah perkotaan. Apa yang akan terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Coba, apa ya? Nah, tadi hewan-hewan akan kehilangan habitatnya dan terancam punah. Kemudian apalagi nih akibat dari hutan-hutan yang dijadikan perkotaan? Ya, tidak ada resapan air sehingga akan menyebabkan banjir dan longsor ya. Sangat berdampak bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Langkah yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan yang terancam punah di Indonesia diantaranya yaitu 1. Memperbanyak pengetahuan tentang satwa. Kita cari tahu ya hewan-hewan apa saja di Indonesia yang terancam punah.
Kemudian 2, tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan. Tadi dijelaskan sebelumnya, lingkungan hutan dijadikan perkotaan. Apakah kita setuju dengan hal tersebut? Ya, kita tidak setuju karena itu merusak habitat hewan dan sangat merugikan ya kelangsungan makhluk hidup. Kemudian 3, menjaga lingkungan sekitar. Sedini mungkin ya kita terapkan, kita menjaga lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan menjaga lingkungan sekitar. 4, mengunjungi taman nasional. 5, menanam tumbuhan lokal. Kita belajar mulai dari sekarang menanam tumbuh-tumbuhan supaya lingkungan kita menjadi lebih hijau ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi negara-negara ASEAN ya anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan mempelajari kehidupan politiknya. Ibu di sini ada 2 negara, Indonesia dan Thailand. Kita bandingkan kehidupan politiknya dari 2 negara tersebut ya anak-anak dengan menggunakan diagram Venn. Nanti kita lihat persamaan dan perbedaannya ya. Di sini ada kepala negara, ibu kota, bahasa nasional, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, dan lagu nasionalnya ya. Nanti kita bandingkan kehidupan politik dari 2 negara tersebut dengan menggunakan diagram Venn ya. Di sini kita buat diagram Venn antara negara Indonesia dengan Thailand. Nanti kita lihat perbedaannya ya, perbedaan kedua negara tersebut dan persamaannya di lingkaran sebelah sini. Di sini Indonesia bentuk negaranya republik, sedangkan Thailand adalah kerajaan. Kepala negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan Thailand dipimpin oleh sang raja dan perdana menteri. Kemudian Indonesia pernah dijajah, sedangkan Thailand tidak pernah dijajah. Dan selanjutnya ya, Indonesia merupakan negara kepulauan, sedangkan Thailand merupakan sebagian besarnya itu daratan. Di sini persamaannya ya merupakan sama-sama merupakan negara termasuk negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara dan sebagainya ya. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 1 bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dari sebuah teks laporan tentang ya komodo dan orangutan ya. Kemudian 2, IPA tentang pelestarian hewan. Kemudian 3, IPS tentang kehidupan politik 2 negara ASEAN. Tadi sudah Ibu jelaskan antara negara Indonesia dan negara Thailand. Ya, supaya kalian paham, kerjakan latihannya ya. 1, menentukan ide pokok dari tiap paragraf dari teks komodo dan orangutan. Masih ingat menentukan ide pokok? Ya, ide pokok itu inti sari dari sebuah paragraf atau gagasan utama ya anak-anak. Pasti kalian sudah paham karena sudah diulang beberapa kali di tiap pembelajaran. Kemudian 2, tuliskan 5 langkah cara pelestarian hewan agar tidak terancam punah. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu. Kemudian 3, buatlah diagram Venn tentang keadaan politik 2 negara, yaitu Ibu tentukan Filipina dan Myanmar. Nanti kalian tentukan keadaan politik 2 negara tersebut ya. Ini perbedaannya dan ini di lingkaran ini persamaan dari kedua negara tersebut. Sini Ibu cantumkan 2 negara ya. Kalian nanti tentukan dalam diagram Venn. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa juga tambahkan dari internet ataupun dari buku-buku yang lainnya ya. Kita tutup dengan doa ya anak-anak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.